Pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir 3,5 kali lipat dari sekitar 10,5 juta rupiah tahun 2004 menjadi sekitar 36,6 juta pada tahun 2013. Di sini kita juga patut bersyukur karena faktanya di tengah gejolak dan krisis ekonomi global yang sering terjadi, tidak banyak bangsa di dunia yang bisa melakukan hal ini. Kelima, Indonesia telah menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. G20 di abad ke-21 telah menjadi forum utama untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Dalam forum ini kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Indonesia tidak lagi melihat proses keputusan ekonomi dunia dari luar atau di pinggiran. Kini kita ikut membuat keputusan ekonomi dunia tersebut dari dalam sebagai anggota G20. Pendek kata, Indonesia telah menjadi salah satu pemain inti dalam ekonomi internasional. Kita tidak punya alasan menjadi bangsa yang rendah diri, yang gemar menyalahkan dunia atas segala permasalahan yang terjadi. Kita harus meyakini bahwa Indonesia di abad ke-21 adalah bagian dari solusi dunia. Namun sekali lagi, kita tidak boleh berpuas diri dan takabur melihat semuanya ini. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa kita masih banyak. Pekerjaan rumah kita tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengubah nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah atau di sekitar garis kemiskinan ke arah yang lebih sejahtera. Saudara-saudara, sejak awal saya meyakini bahwa esensi pembangunan adalah pemberdayaan. Dalam semua kegiatan sosial ekonomi yang kita usung, pertanyaan utama yang harus selalu kita jawab adalah, apakah program ini ada manfaat yang real bagi masyarakat? Karena itulah pemerintah tak henti-hentinya melaksanakan kebijakan pro rakyat secara masif, baik yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil. Kebijakan pro rakyat ini tidak dilakukan secara acak ataupun setengah hati, namun secara terencana, sistematis, dan total. Pelaksanaan PNPM mandiri misalnya mengalami perkembangan pesat dan saat ini setidaknya lebih dari 1/4 penduduk Indonesia, sekitar 60 juta jiwa, baik di perdesaan maupun di perkotaan telah menikmati manfaat dari program ini, serta menjalani kehidupan ekonomi yang lebih mandiri. Di ribuan lokasi program PNPM, rakyat menentukan sendiri kegiatan ekonomi yang ingin dilakukannya, menentukan anggaran yang diperlukan dari dana PNPM, dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel. Ini adalah contoh konkret di mana kemitraan antara pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat secara real mengubah nasib rakyat kita. Dari perjalanan saya keliling tanah air, saya selalu mendengar harapan dari masyarakat agar program PNPM ini dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Pemerintah juga terus menggiatkan skema kredit usaha rakyat atau KUR, mengingat akses finansial adalah salah satu senjata paling ampuh melawan kemiskinan. Kita ingin agar program ini semakin diperluas